pilih siapapun terserah. Pendeta netral nggak? Kita nggak netral, kita punya pilihan, kan itu PNS. Iya dong, boleh milih dong. Tapi pilihan kami rahasia. Rahasia. Saudara mau pilih nomor 2? Boleh. Mau pilih nomor 3? Boleh. Kayaknya mimbar gereja sudah mulai banyak ya dipakai untuk kemudian diarahkan. Tapi menurut gua hati-hati aja sih kok. Kan lu sekarang udah mulai sering berkhotbah. Jangan sampai di mimbar lu berkhotbah tentang hal-hal yang politik. Bridgingnya kok bagus sekali, saudara. Maka timbul pertanyaan loh. Sekarang ternyata gereja tuh ngomongin politik terus ya. Timbul ketidakpercayaan terhadap mimbar dan juga hamba Tuhan. Apakah mimbar tidak boleh dilakukan atau menjadi tempat untuk edukasi politik? Menurut gua, kita harus ngomong politik. Sebagai institusi rohani, kita punya tanggung jawab loh sebenarnya untuk kemudian mengedukasi jemaat atau orang-orang Kristen, sehingga ketika kita ngomong di gereja, perlu nggak ngomongin politik? Gua rasa perlu. Contoh-contohnya aman, nggak ada yang berbahaya. Aman barusan. dong, aman. Ya. Warga Hello God, selamat tahun baru dan selamat datang di Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Happy New Year. Happy New Year semuanya. Ini minggu pertama tahun baru berarti tanggal 6 gitu. Yo. Ya. Teman-teman lagi nonton di tanggal 6 gitu. Nyalain kembang api nggak? Hah? Nyalain kembang api nggak? Gue nyalain, ada videonya. Gua Anda menyalakan kembang api dor gitu. di rumah Anda? Di suatu tempat yang Di gitu. tempat lain. Iya, tapi karena gua di nyalain. rumah Anda itu dilarang bakar kembang api, Jul. Emang iya Lu dilarang? nggak tahu? Gue nggak tahu. Ini beneran nggak? Tidak Atau boleh. lu lagi bercanda? Beneran. Oh serius? Tidak boleh. Tapi banyak Hah? banyak yang nyalain Ditegur loh itu. Oh gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kembang api itu kalau lu nyalain yang cuman begini-begini doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Yang Kalau gitu. lu nyalainnya sampai jeder-jeder ke atas, itu kena jalur pesawat, Jul. Terus Beneran, nggak boleh. kan nggak sejauh itu dong kok. Beneran. Gitu Nggak ya? boleh. Ya udah, gua akan Kan mengingat kita ini. namanya safety ya. Iya benar. Gimana teman-teman cerita kembang api? Cerita kembang api. Cerita tahun barunya senang, menyenangkan, dapat kado apa di kembang api Di lagi. tahun baru. Di tahun baru gitu ya. Iya, gue menikmati di akhir-akhir tahun kayak merenungi, terus akhirnya detik-detik terakhir gue tidur. Lu dapat kado nggak? Enggak. Nggak Kadonya adalah fresh start di tahun baru. Haleluya. Menjadikan ini momentum untuk kita memulai sesuatu yang baru. Halo Kat, ada episode berapa Koko? 90 plus. Udah 90 plus. Iya, gila ya penyertaan Tuhan, luar Wow, biasa. luar biasa. Thank you juga loh buat teman-teman yang sudah mensupport Hello God on Topic di podcast, sosial media maupun Berarti kita sudah Podcast. hampir 2 tahun genap ya. yes, bulan April 2 tahun. Puji Tuhan. Di tengah-tengah itu kita akan menembus pemilu Februari. Di Februari. Iya, di Februari. Tapi menurut gua hati-hati aja sih kok. Kan lu sekarang udah mulai sering berkhotbah. Jangan sampai di mimbar lu berkhotbah tentang hal-hal yang politik. Bridgingnya kok bagus sekali, Thank saudara. you. Tahun baru pun gaya podcast harus semakin baru. Yes. Pendengar Hello God on Topic harus semakin dihibur dan Iya, menemukan yang iya. lebih tepat gitu. Seperti yang teman-teman barusan lihat, kita harus kasih apresiasi buat Julius karena bridgingnya bagus banget. Gua nggak nyangka kayak boom gitu. Gue penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Selain bridgingnya bagus, nanti pantunnya juga bagus. Iya, jadi teman-teman itu yang tema yang sedang kita angkat, sebagaimana teman-teman udah lihat thumbnailnya, ya teman-teman udah lihat judulnya. Gue takut banget nih judulnya Kayaknya serem mimbar banget. gereja sudah mulai banyak ya dipakai untuk kemudian diarahkan. Kemana? Ke kemana tuh kok? Gue takut nih. Enggak sih, gue Diarahkan untuk semakin mengasihi Tuhan. betul, itu gue setuju. Kita salaman dulu. Hidup dalam pertobatan, Hidup dalam pertobatan. hidup dalam kasih. Itu. Tapi Puji kok- Tuhan. Tapi kenapa sesuatu yang kita bahas hari ini media tidak berkata demikian? Gitu? Iya teman-teman. Jadi kita mau mengomentari karena ternyata apa yang jadi fenomena seperti teman-teman sudah lihat, seperti video yang tadi di awal di itu. Atau sekarang di play juga. Tuing, bentar aja gitu kan. Anda yang edit ya, Anda yang tahu. Oh tentu saja. Silakan. Nah teman-teman, video ini akhirnya jadi bahan nyinyiran. Nah gila. gitu, bahan nyinyiran dari warganet asik. Warganet, netizen. BTW ini kejadiannya. Siapa yang tahu duluan ya? Gua apa lu?
kita berdua kayaknya tahu di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda. Ya misalkan di hari kita nggak ketemu, lu tahu pagi, gue tahu malam, Oh, gitu. iya, Atau iya, nggak taunya iya. barengan. Ya, ternyata ini direspon juga. Jadi karena gua kan warga X ya. Gua Namanya warga- sekarang X. Gue warga internet. Nah, gua kalau cari beritanya ke sana dan dinyinyirin bahwa wah ini kok pendeta udah berpolitik nih gitu Wih, ya. Seorang pastor. Ini kok pendeta sudah kampanye politik nih. Nah, nanti kita breakdown nih sebenarnya boleh apa nggak boleh. Tapi juga lu dapat info ya katanya si siapa? Bro Panji ya. Iya, Bro Panji, teman-teman kalau tahu komedian Panji Pragiwaksono, dia bikin di konten dia di Noise ada podcast ngebahas itu. Nah, itu sesuatu yang kayak awalnya nih, teman-teman kita tahu ini beritanya tuh sebenarnya 2 minggu lalu kok. Hampir 2 minggu lalu lah di tahun 2023, berarti udah 1 tahun lama ya. Nah, itu kejadiannya, tapi awalnya teman-teman kita mikir kayaknya nggak perlu lah kita ngomongin, dan ternyata lumayan menggelegar nih ya beritanya. Akhirnya kita menarik perhatian. Oke, gimana kalau kita ngomongin lagi nih. Kita ngomongin lagi dengan clear. Ini kenapa dan bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau lu lihat videonya ya, dia tuh gue nggak tahu ya, ngarahnya mungkin bercanda nggak sih? Lagi bercanda. Bercanda tapi intensional. Oh, intensional. Oh iya, gue paham. Bercanda tapi intensional. Jadi intensional tuh memang ada maksud untuk menunjukkan atau mengatakan preferensinya dia. Ya. Iya. Sekali lagi teman-teman, kita coba pendekatannya tuh positif. Yes. Jangan kita pikiran negatif melulu kan misalnya. Termasuk bro kita itu tadi yang dari situ gereja itu ya. Dia mungkin tidak bermaksud untuk kemudian mengkampanyekan kepada jemaatnya harus bukan tujuan kampanye ya. Mungkin ya. Kita beranggapannya begitu ya, mungkin tiba-tiba keceplosan aja gitu ya. Jadi jangan juga langsung kita bilang wah ini gini ya, nggak usah lah gitu ya. Cuma yang namanya media akhirnya kan dia membesar-besarkan ya. Betul. Akhirnya dia ngomongin tentang gara-gara nomor nggak sih? Nomor nomor paslon ya. Agak lupa gua ya. Iya, gara-gara nomor paslon gitu. Maka timbul pertanyaan loh, apa sekarang ternyata gereja tuh ngomongin politik terus ya? Padahal kita udah bilang sini pilih nomor 4. Iya, Julius Andre. Julius yang capresnya. Yes. Cawapresnya sini. Karena gue pikir kebalik. capresnya musik yang Apa? jujur ya, ini lebih gemoy. Oh gitu. Oke, karena gue tau ini udah bukan rahasia. Nggak masalah. Nggak ya. masalah. Ini lebih gemoy. Nggak apa-apa. Pilih nomor 4. Ini lebih berwibawa. Pilih nomor 4. Nggak, lebih mudah. Jelek banget sih pembicaraan ini. Oke. Balik. Iya, jadi teman-teman yang membuat kita tidak ini, dan saya sangat yakin maksudnya orang-orang Kristen pun kita semua kayak kita mau menjadikan mimbar itu sebagai tempat yang dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok. Setuju nggak sih? Setuju. Jadi that's why kenapa kita tuh menginginkan bahwa kita bisa relate dengan perasaan kita masing-masing bahwa seharusnya mimbar jangan dijadikan tempat begituan gitu. Mimbar, gitu sih. Mimbar jadinya tempat apa kok? Iya, tempat untuk mengarahkan umat, mengarahkan jemaat untuk bisa punya. Kalau menurut gua ya, mimbar itu dijadikan tempat untuk mengabarkan firman, which is firman itu menyampaikan apa yang menjadi pikiran Tuhan dan isi hati Tuhan. Kalau kita ngomong tentang pikiran Tuhan dan isi hati Tuhan, itu berarti bagi jemaat sendiri, mimbar itu seharusnya menjadi tempat untuk jemaat itu diubahkan pemikirannya. Ya, diubahkan pemikirannya supaya apa? Supaya memikirkan dengan benar, dengan cara pandang yang benar, yang ilahi, ya kan, terhadap apa yang terjadi di keadaan kita sekeliling begitu. Oke, kita kan berarti udah dengar sesuatu yang seharusnya ya mimbar gereja itu gitu loh. Tapi ketika kita lihat di media, media. Nggak, lanjut dulu, lu dulu. Lu mau apa? Gue mau bilang ketika kita melihat di media, orang-orang tuh udah langsung pertama kali lihat, oh ternyata gereja sekarang udah dipakai buat ranah ke sana gitu. Mulailah timbul ketidakpercayaan terhadap mimbar dan juga hamba Tuhan di dunia politik. Iya, makanya tadi lihatlah hamba Tuhan itu sebagai manusia bukan setengah dewa.
Oh iya dong. Oh iya dong, gue setuju. Hamba Tuhan itu jangan sampai di dewa-dewakan. Iya, Jangan sampai dianggap terlalu dikultuskan. Iya. Gitu. Jangan. Kita itu harus melihat dia sebagai manusia biasa. Yang Punya panggilan khusus punya panggilan untuk melayani Tuhan lebih lagi. untuk bisa melayani umatnya, gitulah kira-kira lah Iya, ya. iya. Terlepas dari benar atau enggak itu urusan dia. Hmm. Tapi urusan kita adalah ya kita harus menempatkan pada proporsi yang benar. Kalau misalnya terjadi kealpaan, kalau menurut gua tadi itu kealpaan. Alpaan tuh gimana? Alpa Iya, alpa. Ketidakadaan. bukan tidak hadir, bro. Sorry. Alpa tuh kayak hilaf. Oh, iya. Iya. Kealpaan tuh hilaf gitu loh, terjadi kehilafan gitu, apa? Terbawa mimbar. Ya sudahlah gitu ya. Ya, sudahlah Akhirnya gitu. suruh pilih ya dari situ teman-teman udah lihat ya, dia suruh pilih nomor 2 atau 3 kan gitu kan ya, dan tidak boleh pilih yang nomor 1. Well, yang netizen soroti adalah pada akhirnya itu kan bikin kayak pada akhirnya bisa jadi bikin perpecahan. Iya. Dan kemudian membuat tendensius gitu. Kalau dari gua secara pribadi, meskipun dia tidak langsung bilang pilih pasangan Nomor yang berapa? mana, Yang mana? tapi pada akhirnya kan memberikan cap gitu, Iya. yang tidak baik. Ya jadi pada langsung menyebut nama gitu, dan itu tidak etis. Iya. Gitu, tidak etis. Tapi gue penasaran gini deh. Apa gara-gara Haji Mumpung? Hajimu. Itu benar gak sih sebutannya? Aji. Aji ya. Aji Mumpung. Gara-gara Aji Mumpung tuh yang kayak, oh yaudahlah, udah dekat-dekat politik kan jemaat juga harus tahu tentang pemilu ini dan kekrestenan. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya adalah, oke, ya tadi kita clear dulu sebelum gua ngomong ini, kita clear dulu bahwa yang tadi itu ya kita sudahlah, maafkanlah gitu. Iya, maksudnya manusia juga. Ya karena menurut gue juga ya udah mungkin dia berguyon gitu kan. Ya, berguyon lah, dan kebetulan nggak etis aja, udah gitu aja gitu loh. Sorry, sebelum lu lanjut, BTW di akhir video dia ada ngomong kayak jangan di videoin. Tapi video yang kesebar kasihan banget. Tuh kan? I feel you bro. Tuh kan? I Iya. feel you bro. Iya, Kalau lu iya, nonton udah. ini, we feel you bro. Oke, kita lanjut. Heeh. Tapi pertanyaannya begini. Kan tadi kan gue sempat bilang, jadi kan mimbar agama sebagai mimbar yang sifatnya tuh Ilahi. iya. Tapi kalau gitu kita nggak boleh kah di dalam mimbar berpolitik? Maksudnya, kata yang lebih tepatnya adalah, apakah mimbar tidak boleh dilakukan atau menjadi tempat untuk edukasi politik? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin jawaban yang gua kepikiran tiba-tiba Gue ya. memikirkan ini seharian loh. Wih, keren, khusus episode kali ini loh. Gua kepikiran 5 detik yang lalu nih. Oke. Jawaban langsung gua tuh kayak karena ada banyak orang kan, mimbar nggak cuman ngomong ke 1-2 orang yang kritis tentang politik. Ada orang-orang yang datang tuh pengen denger yang lain, atau nggak ada anak-anak yang kayak nggak harus lo ngomongin politik. Kalau mau bikin aja seminar khusus atau nggak kelas khusus edukasi politik. Sepakat. Itu usul yang bagus. Jawaban gue keren juga. Makanya dia bisa jadi pemimpin nomor 4 yang bagus. Ya. Itu usulan yang bagus. Tapi kita kembali lagi kepada ini. Apakah sekali lagi di gereja atau itu tidak boleh ngomongin politik? Menurut gua kita harus ngomong politik, tapi tidak berpolitik praktis. Apa bedanya? Apa bedanya? Ngomongin Gua politik baru ngomong. dan tidak berpolitik praktis. Misalnya berpolitik praktis itu contoh paling gampangnya. Gua langsung turun jadi tim ses nomor 4. Nah, ya kan? Pilih nomor 4 harus ya. Itu politik praktis. Oh, secara Itu praktik, kasar praktik politik praktis. Mengendorse dan sebagainya. Iya. Sebagai institusi rohani, Gereja. tidaklah tepat sekali lagi untuk kemudian menjadi corong untuk langsung memilih A, B, atau C. Tidak tepat begitu. Tetapi sebagai institusi rohani kita punya tanggung jawab loh sebenarnya untuk kemudian mengedukasi jemaat atau orang-orang Kristen untuk punya pandangan yang tepat Pandangan yang tepat. mengenai preferensi politik. Kita harus bagaimana?
Jangan salah, kalau kita ngomong politik, sebenarnya politik itu tuh sudah ada dalam, misalnya gini, ada orang bilang gini, pokoknya gua nggak mau berpolitik, itu politik. Waduh, itu gua lagi. Oh iya loh, Lu nggak mau berpolitik? gua tapi nggak mau politik. berpolitik, itu politik lu. Politik lu itu adalah tidak berpolitik. Politik itu apa sih? Politik Politik itu apa? Politik itu kayak jalan lu untuk terlibat dalam sikap kenegaraan, sikap sebagai hak sebagai warga negara. Itu pilihan hidup lu, pilihan jalan lu. Lu mau memilih ke siapa? Sama kayak misalnya gini, gua mau golput. Golput itu adalah golongan atau sikap politik untuk tidak mau ikut serta Campur. di dalam, let's say, memilih, kan begitu. Oh ya, Lu paham nggak? paham. Jadi itu adalah kita nggak bisa lepasin diri kita dengan politik sebenarnya. Gua nggak mau terlibat dalam urusan politik. Itu politik lu. Politik lu adalah tidak mau terlibat. Dapat maksudnya ya? Dapat. Jadi gini, sebenarnya kita nggak bisa menghindari. Makanya kenapa kita harus punya prinsip sebagai gereja atau sebagai orang Kristen bagaimana berpolitik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan satu kali, ya, dalam keadaan di mana Kacau. bangsa Israel sedang enggak. diopresi, Oh iya. dijajah oleh Roma. Lalu kemudian pada waktu itu yang memerintah adalah orang-orang yang tidak disukai oleh orang Israel. Waktu itu Tuhan Yesus dicobai. Kemudian dikatakan, mana yang kita mesti lakukan? Bayar pajak atau membayar pajak di bait Allah? Persembahan. Persembahan. Lalu kemudian Yesus mengatakan, bayarlah apa yang seharusnya kepada pemerintah dan bayarlah juga apa yang seharusnya kepada Tuhan. Perkataan itu perkataan yang tadinya tuh orang Farisi yang nyobain itu pengen Tuhan Yesus terjebak tuh. Kalau Tuhan Yesus bilang, bayar kepada Tuhan dong. Iya. Dia bisa pakai itu sebagai pasal di mana Tuhan Yesus dijerat pemberontakan. Iya. Seorang rabi, pada waktu itu kan mereka memandang Yesus seorang rabi, guru agama, Guru. seorang pemimpin agama. Ada pemimpin agama mengajarkan jangan taat pada pemerintah loh. Iya. Ini ditangkap. Harus buat Tuhan. Nah, tapi kemudian kalau Yesus menjawab bayar pajak pada pemerintah, mereka pakai. Oh, ini Nggak taat kamu sama Tuhan. jangan dengerin Tuhan Yesus, jangan dengerin Rabi Yesus nih, dia Rabi nggak palsu, taat gitu. Gitu kan. Mau dijebak tuh. Iya. Tapi Yesus mengatakan bayar kepada apa yang pemerintah jadi kewajibannya, dan apa juga bayar juga kepada Tuhan jadi kewajibanmu gitu maksudnya. Dua-duanya kamu punya kewajiban. Artinya pendekatan Tuhan Yesus apa? Pendekatan Tuhan Yesus itu adalah kita hidup di tengah dunia. Pertama, tidak ideal. Oke, ya. Tetapi kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin berpartisipasi secara proporsi. Bukan semuanya kita iyain, tapi kita harus berpartisipasi secara proporsi. Kenapa? Karena kita mesti timbang-timbang dong. Kita juga hidup sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk ada di bawah pemerintah ini, Yes. mendukung pemerintah ini untuk hal yang baik, Iya. bukan yang buruk. Dengan catatan hal yang baik ya. Mendukung hal yang baik, hal yang bisa mengutamakan kepentingan bersama, mendukung kesejahteraan bersama. Kita harus dukung. Contoh, gotong royong bersihin got. Gue setuju tuh. Shout out ke salah satu TikToker yang inisiasi keren. Tahu nggak lo? Nggak tahu. Ya udah nggak apa. Apa namanya? Pandawara. Itu Keren lo. mah pantai ya? Bukan got juga ya? dong. Iya, Dia bersihin. got, sungai, pantai, sungai, semua. Pokoknya udah breakthrough keren deh. Ya. Shout out. Itu contoh. Itu contoh. Misalnya, ini yuk kita gotong royong bareng-bareng bersihin lingkungan komplek. Itu kepentingan bersama. Membayar pajak. Ya, meskipun kadang kita geleng-geleng, tapi kita tahu ya setidaknya pajak kita dipakai Dengan adalah baik. untuk pembangunan jalan apa. Ya kita bayar gitu kan, begitu kan ya. Apalagi ya itu. Jadi itu hal-hal yang untuk mendukung kepentingan bersama, kehidupan bernegara. Yes. Dan diperlakukan dengan adil gitu ya. Betul. Tapi sekali lagi ini artikulasi yang sama yang dibawa oleh Paulus juga misalnya. Paulus mengatakan bahwa pemerintah itu alatnya Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan keadilannya dia. Yes. Jadi kalau ada yang bersalah, yang menentang hukum,
ditindak. Iya kan? Jadi artinya menjaga kepentingan bersama, kehidupan bersama. Itu prinsipnya, Jul. Sehingga ketika kita ngomong di gereja, perlu nggak ngomongin politik? Gua rasa perlu. Bukan gua ngomong, oh gereja isinya politik. Salah. Ya, kita perlu ngomong politik, memberikan pendidikan politik yang tepat buat umat atau buat jemaat. Iya. Cuma permasalahannya banyak yang belum aware kali ya. Atau enggak ketika mereka aware, jadinya jatuhnya tuh lebih kayak memihak. Iya. Kayak kasus barusan. Nah makanya kan ketika tiba-tiba ujuk-ujuk di mimbar bilang, pilih nomor 4 ya, itu udah salah. Kenapa ya? Karena lu terus alasannya apa? Lu bilang suruh kita pilih 4, terus gak ada alasan. Gerejanya makin gede, bro. Gak boleh. Kalau pilih nomor 4, gerejanya makin gede, bro. Pemimpin kita berjenggot, gendut, lucu. Gue maksudnya canda. Iya kan, lu paham maksudnya kan? Gue paham maksudnya. Jangan ujuk-ujuk lu suruh pilih siapa. Tapi kok misalnya kalau gitu boleh dong, misalnya dia suruh pilih nomor 4 dengan alasan pemimpinnya unyu ya. Bisa nggak pakai kata gemoy deh. Nggak bisa nggak kayak dia pemimpinnya bisa mengusir setan gitu. Jambulnya itu kayak badai. Ya, gitu. jambulnya kayak badai. Setan-setan nggak bisa masuk gereja gara-gara itu. Pantunnya bagus gitu kayak. Kan ada alasan kok misalnya. Kan ada alasan tuh. Jadi boleh dong pilih nomor 4 tapi ada alasan. Itu tidak etis. Tidak etis itu dalam arti gini, hargai masing-masing orang tuh punya preferensi. Dan kalau kita melakukan itu berarti ada orang-orang yang terusik juga kan, tidak nyaman. Paulus ingat mengatakan bahwa kalau aku jadi batu sandungan atau kalau aku melakukan ini jadi batu sandungan, aku mending gak lakuin. Apalagi jadi seorang hamba Tuhan. Ya, kita berusaha sebisa mungkin kita jangan jadi batu sandungan, berusaha sebisa mungkin. Nah, dalam konteks politik, ngomongin politik ini, sekali lagi sebaiknya tidak ngomong tentang pilih nomor 4 atau berapa gitu. Pilih nomor berapa, jangan gitu. Tapi berikan prinsip supaya jemaat itu dewasa. Janganlah menjadi gereja yang terus membuat jemaat itu kayak anak-anak. Keren. Gue pikir lu mau ngelanjutin loh, tiba-tiba dia jangan kayak anak-anak. Terus makanya gereja harus. Gue pikir lu mau ngelanjutin, ternyata lu diem tiba-tiba. Kalau kita suruh langsung pilih nomor ABC, itu kita bikin jemaat kayak anak-anak. Iya nggak? Iya kan? Tapi kan kita kan seharusnya membuat jemaat itu berpikir mana yang lebih mementingkan kepentingan umum. Mana misalnya pasangan yang punya etika politik yang baik. Mana koalisi. Nah, itu penting. Koalisi yang bisa kita percaya. Ya kan? Masing-masing kan punya koalisi sendiri-sendiri. Mana koalisi yang lebih bisa dipercaya, mana yang punya jejak rekam yang baik. Jejak rekam itu, karena kita tentu semua orang bisa punya kesempatan ya. Tapi maksudnya kita mesti lihat kultur tradisi partainya gimana. Tradisi partainya apakah bagus, akuntabel, iya kan? Iya. Transparan, iya. Atau jangan-jangan, ya. Jadi pemilih itu mesti lihat, jangan cuma lihat ini. Gue mesti bilang nih, jangan cuma lihat karena Julius lucu, pilih nomor 4. Jangan. Itu kan, ya itu hak Anda sih. Iya, itu tapi kayaknya terlalu. Gue ngerasa, ya, iya, gitu. Gue ngerasa kayak mungkin gara-gara isunya terlalu sensitif. Menjelang pemilu ya, isu politik kan semakin sensitif. Misalkan kayak gua sama lu, kita punya pilihan yang berbeda, terus akhirnya kita berdebat soal pilihan-pilihan yang berbeda itu, terus tahu-tahu kita musuhan, baperan dan sebagainya. Mungkin gara-gara isunya sensitif, jadi gereja tuh mulai nggak terbuka untuk kita jangan bahas politik. Ya kalau sampai gaduh jangan. Ya kan? Tapi kan kita kan di podcast ini kan kita ingin supaya teman-teman yang mendengarkan itu bisa diperkaya. Iya. Diperkaya gitu lah. Iya. Ya, cara pikirnya. Gue mau lompat ke POV itu. Apa tuh? Ke POV jemaat. Gue berpikiran seperti seorang jemaat nih. Yang misalkan gue datang ke sebuah gereja, sebut saja gereja manapun. Terus habis itu gue dengar tentang hamba Tuhan yang berbicara soal pilih nomor ini dan sebagainya gitu.
pilih nomor ini. Gue sebagai jemaat awam tuh pasti yang kayak, oke, jadi gue harus ikutin lu atau enggak nih, gitu-gitu dan sebagainya. Belum lagi gue misalkan mau cari ibadah, terus akhirnya gue jadi mikir kayak, ini bukannya tempat gue ibadah ya, kenapa kita Kok jadi mimbar politik? kok jadi mimbar politik gitu. Iya. Sebagai jemaat tuh yang kayak makin ngerasa kayak, politik udah masuk gereja nih gitu. Iya, makanya memang pada akhirnya kan butuh kepekaan dari seorang hamba Tuhan katakanlah ya, untuk bisa mawas diri bahwa apa yang kamu omongkan itu didengarkan jemaat loh. Tidak semua jemaat itu punya mentalitas bisa memilah kebenaran. Tidak semua. Sebagian tuh polos-polos, sebagian cuman baik-baik doang, ikut aja gitu. Jadi pemimpin agama tuh punya tanggung jawab berat, tapi mawas diri dan punya ketulusan lah gitu ya. Karena itu kalau memang misalnya ini sebuah saran ya buat hamba Tuhan juga, kalau pandangan politik Anda belum utuh, jangan ajak jemaat mau pilih ini ya, jangan. Iya. Milih pun jangan gitu ya. Masih ajak, ayo pilih ini karena saya yakin pandangan politik saya benar ya. Jangan juga, aduh. Jemaat itu kan mau dengerin firman Tuhan, pesan Tuhan. Dan politik itu bukan segalanya yang mau disampaikan, kayak berita Injil itu semuanya isinya politik aja kan, enggak gitu kan. Nah, jadi ada lebih banyak hal yang lebih penting didengarkan jemaat. Tapi bukan berarti kita meniadakan pentingnya pendidikan politik. Itu sih. Ya, apalagi kalau teman-teman nontonin seri kita sebelumnya, ini seri pemilu kedua, seri politik kedua dari pembahasan kita nggak tahu nih, kan masih ada sebulan lebih sampai 1 bulan hampir setengah. Iya, 1 bulan sampai kita 14 Februari. Pesta politik, itulah sebutnya 14 Februari. Nanti Hello God bahasnya Valentine. Nggak mau bahas politik. Bosen Valentine ya? Hah? Ya makanya Valentine bosen. Indonesia tahu Valentine bosen. 14 Politik. pemilu Iya, gitu. oke. Kita bahasnya Valentine aja. Ada yang masukin coklat ke TPS gak ya? Boleh tuh. Misalnya masuk TPS terus kemudian kan coblos kartu suara tuh, terus masukin coklat. Untuk capres kesayangan saya. Nggak bakal nyampe. Julius Teja gitu misalnya. Nggak bakal nyampe itu. Nggak bakal nyampe. Tadi gue mau sampai mana ya? Oh ya, kita kan ini udah seri kedua gitu kok bahas politik. Waktu itu kita udah sempet ngomongin tentang pemilu. Itu seri pertama. Ini kan kita ngomongin pemilu kedua gitu. Terus kalau gue inget yang waktu itu adalah kita bahas tentang ada begitu banyak teman-teman muda, youth yang tahun ini milih gitu loh. Entah itu presiden yang pilihan manapun gitu yang mereka pilih. Sampai ke titik ini tuh akhirnya gue yakin mulai banyak. Ini gue based on real experience soalnya. Gue baru ketemu satu kayak adik mentor gitu lah. Adik didik gitu. Sebut saja adik didik. Dan kita biasa lah ngomongin politik gitu kan. Mulai keluar pembicaraan, BTW dia umurnya 20-an nih teman-teman. Mulai ngomong, Lu umur 30-an emang. Oke, lanjut. 20 awal. dia ngomong tentang nggak tahu mau pilih mana. Abisnya kayak udah mulai lagi bingung banget pilih mana dan mulai ada sentimen-sentimen tentang nggak memilih dan sebagainya. Didukung dengan beberapa tanda kutip gereja yang harusnya kasih info dan kasih ajaran, tapi mereka akhirnya malah jadi bingung nih kemana gitu. Gue harus milih. Mungkin bekalnya sih bekal buat kita gitu, teman-teman yang masih dalam bingung pemilihan, bingung bakal mau milih yang bagaimana ya. Iya, bakal milih yang gimana. Ya teman-teman, jadi kalau gue ditanya mau pilih yang mana, gue tidak akan mengarahkan untuk pilih nomor 1, 2, atau 3. Tapi 4, nggak canda. Karena apa? Karena sekali lagi itu pilihan politik masing-masing. Tapi jika itu adalah sifatnya di umum, gue akan bilang bahwa kita perlu memilih pemimpin yang mengemban atau lebih banyak yang kita yakini bisa lebih banyak melaksanakan apa yang menjadi mandat Tuhan untuk seorang pemimpin bagi bangsanya. Wah, susah itu nyarinya kok. Susah gak sih?
Jadi makanya mandatnya Tuhan tuh apa? Mandatnya Tuhan. Kita kan seringkali bilang gini, oh pilih pemimpin yang satu agama. Ya eloh, Kristen gak gitu dan jangan pernah begitu. Ya, jangan begitu. Maksudnya pilih pemimpin Kristen karena ada yang Kristen. Janganlah gitu. Keren tuh. Ya, jangan ya. Karena itu bukan ininya Kristen. Ingat bahwa misalnya ya Raja Koresh yang waktu itu membawa pulang orang Israel ke tanah Yerusalem, Yes. ke tanah Israel. Setelah pembuangan. Koresh itu dianggap sebagai hamba Tuhan juga loh. Loh, apakah Koresh itu menyembah Yahweh? Tidak. Ya bisa jadi Koresh menjadikan Yahweh alternatif. Tapi Koresh itu disebut hamba Tuhan karena apa? Karena dia melakukan belas kasihan dan kemurahan sebagaimana Tuhan melakukannya kepada umat Israel. Paham ya maksudnya ya? Paham. Jadi maksudnya sama halnya Paulus juga mengatakan pemerintah itu hambanya Tuhan. Oke. Karena pemerintah melakukan fungsi keadilan. Paham ya? Paham. Jadi pemerintah sekali lagi yang kita lihat manakah yang paling kita yakini bisa melakukan lebih banyak mandatnya Tuhan. Apa mandatnya Tuhan? Kesejahteraan bersama, penegakan keadilan, ya kan? Kejelasan hukum dan keadilan, keadilan sosial. Nah, dalam hal itu tinggal kita breakdown nih. Iya. Jangan berdasarkan apa? Oh, dia pemimpin ini kayak teddy bear misalnya. Oh, pemimpin ini dia mukanya ganteng. Jangan begitu. Rambutnya Oh, coklat. pemimpin ini kacamata. Oh, karena kayak pemain film Korea. Jangan gitu, Bambang, pilihnya. Dek, Iya. ya kan? Iya, Paham ya? Gue percaya lah. Oh, jangan begitu pilihnya. Oh, pilih dia kenapa? Karena dia itu pengusaha ayam goreng kesukaan gua. Jangan. Contoh-contohnya aman, nggak ada yang berbahaya, Aman barusan dong, aman. ya. Oh, pilih yang ini gara-gara dia itu suka mobil Tamiya, misalnya. Jangan. Pilih yang ini karena kalau dia kepilih Hello Cartoon Topic bakal ganti TV. Mike jadi Shure. Itu pun jangan. Oh, jangan ya. Pilihlah pemimpin yang bisa mengakomodasi kepentingan kita semua. Mungkin ada sebagian yang jadinya nggak enak misalnya. Oh, kalau pilih dia mah susah. Oh, nanti usahanya sulit karena hukumnya tegak ya. Ya, lu yang mesti ngalah dong. Egois itu namanya gitu kan. Iya kan? Artinya apa? Kita mesti kepentingan bersama, jangan pikirin kepentingan sendiri gitu. Iya. Mesti kepentingan bersama. Sehingga dari semua itu kita mesti jelas milih pemimpin yang apa. Pertama, pemimpin yang menghargai keperbedaan. Bangsa kita bangsa yang majemuk. Ya kan, bangsa yang majemuk. Bangsa yang bukan cuma satu agama doang, satu ras doang, satu bahasa doang. Bangsa kita tuh bangsa yang beraneka ragam. Jadi demi kepentingan bersama, pemimpin ini harus mengakomodir kepentingan bersama. Bukan mengakomodir semua kepentingan loh. Itu salah loh. Iya. Karena semua orang nggak semua kepentingannya sama. Gak semua kepentingan itu sejalan. Ada kepentingan yang lain yang mau menghabisi yang lain, kelompok yang lain. Dan itu tidak boleh. Lu paham gak maksudnya? Paham. Lu punya anak, 2. Iya. Anak lu punya dua anak ini. Yang satu, misalnya, yang satu dia maunya, aku maunya beliin makan gitu. Beli ayam goreng gitu. Yang satunya dia maunya, gua maunya Sop iga. beli sop iga. Tapi dia tahu sop iganya ini yang nomor 1 nggak suka sop iga. Dan lu cuman punya pilihan untuk beli satu jenis makanan aja. Iya. Lu pilih yang mana? Gue pilih yang papa mau. Kamu mau sop iga, kamu mau ayam Lu goreng. seharusnya beli ayam goreng yang bisa dimakan oleh yang 1 dan yang 2 kan? Dua-dua bisa makan. Iya. Dan lu nggak boleh mengakomodir kepentingan yang meniadakan. Iya, kelompok lain. pada akhirnya dua-duanya harus mendapatkan sama-sama untung, win-win gitu. Walaupun Dua-duanya mungkin bisa punya kehidupan yang baik. Iya. Gitu. Makan mie goreng. Mengakomodir keanekaragaman hayati lagi. Keberagaman. Yang kedua, pemimpin yang punya track record yang baik. Dalam arti track record itu, kenapa sekali lagi memilih pemimpin punya track record itu penting? Karena somehow kita tuh harus memastikan bahwa 5 tahun ke depan dia akan memimpin bangsa ini dengan etika yang baik, dengan intensi yang baik, bukan jahat. Iya.
Kalau misalnya di masa lalu dia punya berbagai macam proses tindak korupsi dan sebagainya, kenapa kita mesti pilih? Nanti negara kita habis juga gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Gua tadi ada kepikiran sesuatu yang bahaya untuk gue sebut, tapi gue nggak tahu nih. Sebut aja dah. Mau gue sebut ya. Kan kita balik lagi ke konteks awal teman-teman tentang mimbar dan politik dan pembahasan soal pemilu lah di mimbar gereja. Gue baru ingat kok. Bukan maksud menyinggung. Gue baru ingat ada beberapa gereja yang mengundang paslon gitu untuk datang ke gerejanya dan ya kayak ya udah ngomong aja gitu tentang pemilu lah dan sebagainya. Cuma kan ujung-ujungnya bakal ngarah ke pilihlah nomor gua gitu lah. Gitu kan. Ada beberapa gereja yang melakukan atau enggak mengundang atau enggak dia datang sendiri deh gitu. Gue baru ingat itu salah satu gereja. Terus gimana tuh? Cukup besar. Iya. Dan gue udah nyambung kok ini kemana. Oke, nice. Oke, sebelum gue jawab. Oke, sebelum gue, oh ya. Ya, yang mau gue sampaikan tuh dia menawarkan sebuah jaminan. Oke. Sekarang lu ngomongin soal keberagaman gitu ya. Maksudnya jaminan bahwa tenang aja Oh, kalian pasti aman. Iya. Gue sensor itu. Gak apa-apa, Okay. dia silakan memberikan jaminan itu sih nggak apa-apa. Nah, ini ada hubungannya. Oke. Tapi realistis gak? Ini ada hubungan dengan tadi yang gue mau tambahin. Kan tadi yang pertama gue bilang, dia bagi gue melihat harus mengakomodir keberagaman. Mengakomodir keberagaman bukan mengakomodir semua orang. Dalam arti mengiyakan semua orang, enggak. Iya. Tapi mengakomodir, artinya kepentingan bersama. Itu satu. Dua, mengakomodir apa background bersih dan berintegritas dan sebagainya. Yang ketiga, realistis gak ngomong janji-janji politiknya? Itu. We'll see. Realistisnya tuh artinya begini. Misalnya dia bikin program. Gue pokoknya bikin program. Lu pade semua setiap bulan akan terima gaji 100 juta. Realistis gak tuh? Wah, tentu tidak. Tapi lu kasih program janji kampanye 100 juta per warga, itu siapa yang gak milih? Gua mau milih. Itu enak gak di telinga? Enak. Tapi realistis gak? Itu. Iya. Jadi lu juga mesti lihat capres-capres yang, karena gini, kalau gue sampai ngomong, gue bilang, Jul, gue bakal kasih lu 100 juta tiap bulan. Lu kan harusnya bertanya, ini kok Andre mau maksud apa ya? Bukan, oh iya gue mau. Bukan gitu dong. Tapi harusnya lu tanya, ini kok Andre mau maksud apa ya? Harusnya gitu toh. Dan mungkin maksud yang paling clear kelihatannya adalah yang penting cuma dapat suara doang. Iya. Kalau sampai pemimpin cuma punya trik kayak begitu, buat gue itu gue nggak bakal pilih pemimpin kayak gitu. Iya. Yang cuman mau apa? Cuman mau dapetin suara lu. Tapi pada akhirnya belum tentu dia menjalankan tugas dia sebagai seorang pemimpin. Iya. Lu paham maksud gue ya? Gue paham. Pada akhirnya suara balik ke kita. Kita yang punya hak suara, kita yang punya hak memilih. Ya dari tadi kita sepanjang podcast sudah ngomongin lah tentang apa yang baik dan juga yang tepat untuk pemilihan gitu. Dan daripada kita memilih jalan untuk tidak percaya atau ragu-ragu, mendingan kita memilih jalan untuk benar-benar meninjau. Kritis bukan? Betul. Skeptis. Oke lah kalau gitu teman-teman. Gue rasa gue sangat amazed dengan firman tadi yang dibahas itu di awal-awal tentang Tuhan Yesus yang pemerintah ya. Berikanlah apa yang kau perlu berikan kepada pemerintah, tapi berikanlah juga apa yang kau perlu berikan kepada Tuhan. Kurang lebih gitu ya. Balik lagi, hak di kita, suara di kita, pilihlah yang tepat, pemilu sudah dekat, jangan lupa untuk main kembang api. Bukan. Ya semoga itulah teman-teman. Kalau gitu kita minta dukungan juga untuk pilih nomor 4 Canda. Untuk follow Instagram, sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Dengerin podcast kita di Spotify dan Noise. Jangan lupa download aplikasi HelloCat, ada di App Store dan Play Store. Inilah tiba saatnya gue tunggu-tunggu. Berpantun. Silahkan panggung untuk Julius Teja. Kamera arahkan ke gua, Feby. Pantun hari ini.
pergi ke pasar, beli kue sus. Cakep. Malam-malam main ke daerah Pik. Ayo Cakep. semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Boleh juga. Jangan lupa teman-teman dengerin Hello God on Topic. Gila, itu gue persiapkan panjang lebar loh. Berapa menit kita podcast? 30 sekian 40. Gue udah menunggu momen-momen ini. Pantun. Kok gue curiga pantun dia taruh di depan ntar ya. Enggak lah. Enggak memancing. Gue mau taruh yang mana tadi? Politik itu bla bla bla. Ya, gitulah teman-teman. Thank you for watching this video. Kali ini gue nggak ngeblank karena pantunnya sudah disiapkan dari awal. Thank you buat Feby di sana. Thank you untuk Andre for today's episode. Dan thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.